Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bumi Abi. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya sahabat, kali ini saya dapat paket nih dari saudara saya yang suka dengan anggrek ya, dan biasanya dia membeli dalam bentuk paket rangkaian bunga anggrek ya yang sedang berbunga, dan ketika bunganya habis dia biasanya membuang ya tanaman-tanaman anggrek ini. Dan kali ini saya memintanya untuk mengirimkannya pada saya untuk saya rawat ya, karena saya pecinta tanaman ini. Saya nggak tega ya kalau membiarkan anggrek-anggrek ini dibuang. Nah, penasaran? Ayo kita lihat bagaimana keadaan anggrek ini. Oke sahabat, kita buka ya. Sekarang kita lihat kondisinya. Nah, pertama kita lihat yang ini ya. Oke, ini daunnya sudah sedikit ada yang layu ya, dan ini ada busuk sedikit pada pangkal batang, dan akar-akarnya ini sudah banyak yang tidak aktif ya. Oke, kita lihat juga yang ini. Ini juga sama ya, akar-akarnya banyak yang tidak aktif. Ini biasanya karena terendam air sehingga akar-akarnya ini busuk ya, dan mengering seperti ini. Nah, sebelum kita tanam kembali ini harus kita buang akar-akar yang sudah tidak aktifnya ini ya. Nah, ini seperti ini. Mungkin ini juga karena tidak ada sirkulasi udara. Oke, kita lihat yang ini. Nah, kalau yang ini masih lumayan bagus ya, untuk daun-daunnya ini masih segar, tapi akar-akarnya juga sama ya, ada yang busuk ya bawahnya. Nah sahabat, di video kali ini saya ingin sharing ya bagaimana saya merawat anggrek-anggrek dengan kondisi seperti ini. Dan sekilas tentang anggrek-anggrek ini, kondisinya seperti ini karena saudara saya membeli anggrek ini ya untuk hiasan ruangan indoor dalam bentuk berupa paket rangkaian tanaman-tanaman anggrek yang disimpan pada pot yang besar ya. Dijadikan satu pot, biasanya dalam satu pot ini terdiri dari 10 batang anggrek ya. Berhari-hari bahkan sampai beberapa bulan anggrek-anggrek ini disimpan di dalam ruangan, yang menurut saya tentu saja ini tidak baik ya untuk kelangsungan hidup anggrek-anggrek ini. Ini yang berakibat seperti yang tampak di depan kamera ini ya. Dan jika bunganya sudah rontok atau sudah tidak segar lagi, saudara saya itu biasanya mengganti ini dengan yang baru ya, karena dan yang ini dibuangnya karena beliau tidak punya waktu untuk merawatnya. Dan kondisi yang sama ya kita dapatkan kalau kita membeli bunga eks-rental ya. Tapi mungkin kalau beli bunga eks-rental itu biasanya tidak seburuk ini ya. Mungkin juga pedagang akan memilihnya dengan kondisi yang lebih baik. Nah, atau mungkin juga di sini sahabat punya anggrek ya, dan sekarang kondisinya sama seperti ini ya. Kebetulan sekali kali ini saya punya anggrek dengan kondisi akar seperti ini. Jadi bisa sharing tentang cara merawat anggrek dengan kondisi akar busuk seperti ini. Nah, ini juga ini sebenarnya batang utamanya ini sudah mati ya. Tapi ada akar-akar yang masih aktif ya, sedikit batang yang masih aktif, jadi menumbuhkan anakan baru seperti ini. Nah, ini bisa kita tanam lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke sahabat, sebelum kita menanam kembali anggrek-anggrek ini ya, perlu ada perlakuan beberapa tahap dulu. Yang pertama, saya akan membersihkan dulu atau membuang dulu akar-akar yang tidak aktif ini ya. Kita buka dulu mouse-nya ya. Nah, ini ada daun-daun yang daunnya ini sudah keriput ya, dan ini kita buang dulu mouse-nya seperti ini. Jadi
kita bisa lihat ya dengan jelas akar-akar yang perlu kita potong. Ya, kita potong saja. Dan untuk selanjutnya ya, ini anggrek-anggreknya sudah saya bersihkan. Ini ada daunnya yang keriput ya. Di sini juga ada busuk ya pada batang, pada pangkal batang ya. Nah, ini saya menyisakan akar-akar yang sudah masih aktif ya. Nah, di sini ada contoh beberapa. Ya, ini merupakan kondisi yang terburuk ya dari yang lainnya, daripada yang lainnya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah merendamnya dulu ya pada larutan fungisida. Di sini ada 5 liter air. Saya campur dengan fungisida ya, dengan dosis 1 liter air dengan 1 gram fungisida ya. Namun di sini saya tidak punya timbangan yang akurat. Jadi saya menggunakan 1 sendok teh ya, tapi tidak penuh. Dicampurkan pada 5 liter air ya. Seperti ini. Kita campurkan dan aduk-aduk ya sampai larut supaya tidak ada gumpalan ya. Nah, sudah cukup. Saya masukkan anggrek-anggrek tadi ya, seperti ini, terutama pada bagian akar dan pangkal batang ya. Nah, tapi kalau bisa kita rendam semua ya, semuanya kita rendam dengan daun-daunnya. Ini. Nah, ini saya rendam kurang lebih 30 menit ya, supaya virus atau bakteri-bakteri penyebab busuk atau yang akan mengganggu pertumbuhan anggrek itu mati ya. Nah, untuk selanjutnya ya, sekarang saya akan mencampurkan vitamin B1 ya sebagai JPT pada 8 liter air ya. Nah, di sini dosisnya bisa dibaca ya pada kemasan produk vitamin B1-nya ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan ya untuk 8 liter air ini sebanyak 2 tutup botol ya. Nah, anggrek-anggrek yang tadi sudah kita rendam pada larutan fungisida selama 30 menit ya, saya akan merendamnya lagi pada larutan JPT vitamin B1 ya, supaya anggrek-anggreknya itu tidak stres ya, dan segera cepat pulih, tumbuh dan mengeluarkan akar-akar yang baru. Nah, ini ya, kita rendam seluruhnya ya, supaya vitamin B1-nya ini meresap ke seluruh bagian tanaman anggreknya. Ya. Dan anggrek ini kita rendam selama minimal 1 jam ya, dan paling lama itu 5 jam. Jangan terlalu lama kalau anggreknya dalam kondisi seperti ini ya. Ditakutkan kalau ada luka-luka atau bekas lipatan seperti itu akan membuatnya busuk. Nah, untuk tahap selanjutnya ya, setelah kita rendam dengan vitamin B1 dan sekarang saya sudah meniriskan, saya akan menanamnya ya, ini menggunakan pot plastik ya.
bagusnya sih pakai pot dari genteng ya, cuman saya nggak ada ya, adanya pot plastik. Nah, pada dasarnya di sini saya menggunakan cacahan bata merah ya, atau cacahan genting ya. Karena adanya sekarang saya ini ya. Nah, kalau sahabat tidak ada cacahan genting atau cacahan bata, bisa menggunakan arang atau juga bisa menggunakan cacahan pakis ya, atau juga kulit pinus. Dan ada yang lebih baik ya daripada cacahan bata seperti ini, yaitu leka atau hidroton. Nah, sekarang saya memberikan moss ya. Moss ini tetap favorit buat saya untuk anggrek bulan ya. Tetapi di sini saya tidak menggunakan 100% moss ya. Jadi kalau bisa dasar atau sisi-sisinya itu menggunakan media lain. Dan di sini bata merah itu berfungsi untuk menyerap air ya, supaya tidak terlalu basah medianya pada moss. Kita tambahkan lagi mossnya seperti ini, tetapi jangan terlalu menutup pangkal batang ya. Nah, ini biasanya akar-akar yang baru itu akan tumbuh dari situ ya. Biarkan dia terbuka. Nah, jadi di sini saya tidak terlalu penuh ya. Nah, oke, saya tambahkan lagi cacahan gentengnya atau cacahan bata merahnya, supaya anggrek ini bisa tegap ya, dan supaya mossnya itu tidak berantakan ketika kita menyiram. Selain itu juga bata merah ini bisa menyerap air ya dari moss. Oke sahabat, kalau kita sudah menanamnya seperti ini ya, sebaiknya kita simpan pada tempat yang sejuk ya. Contohnya idealnya seperti kalau kita berada pada ruangan yang ber-AC ya, terasa dingin semiliwir gitu ya. Namun bukan di dalam ruangan ber-AC, tapi sejuk atau dinginnya seperti ruangan yang ber-AC. Tapi kalau nggak ada, yang penting ruangan itu atau di bagian sudut rumah yang terasa sejuk ya, pencahayaannya cukup, tidak terlalu terang juga tidak terlalu teduh ya, serta sirkulasi udara yang baik. Dan selama 1-2 minggu kita siram anggrek ini ya, cukup dispray saja ya pada daun, jangan terlalu basah pada medianya, dengan air yang dicampur vitamin B1 ya, supaya anggrek-anggrek ini cepat pulih tumbuh. Untuk dosisnya bisa sahabat lihat pada kemasan produk vitamin B1-nya. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya video saya kali ini tentang cara merawat anggrek kondisi eksternal atau kondisi rusak ya karena akar busuk seperti di awal video ya. Ya, dan semoga bermanfaat. Dan insya Allah di lain kesempatan saya akan update ya tentang anggrek-anggrek ini dan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.